suami istri yang dekat-dekatan aja pasti bisa ada masalahnya. Apalagi Gimana yang jauh. Luar biasa. Makanya saya meminimalisir. Kalau ini sedikit sih mau tanya, kalau tantangan terbesarnya selama ini dalam menjalani rumah tangga apa sih? Coba gimana? Iya, dari Mas Solidnya dulu. Iya, bahas soal pernikahan. Itu tuh kita udah bilang, pernikahan tuh bukan hal yang gampang. Iya. Pasti banyak lika-likunya dan segala macam. Itu hal yang besar gitu. Gitu. Jadi saya pengen jadi jembatan juga antara masyarakat sama BKKBN gitu. Siapa tahu audiens saya ada yang butuh, ada yang benar-benar nggak tahu, bisa lebih tercerahkan gitu. Pasangan-pasangan muda yang sudah menikah ataupun akan menikah bisa lebih teredukasi lagi gitu, bisa lebih nyari gitu tahu ya. gitu. Tuh, karena stunting tuh ternyata luas kan. Halo Novega BKKBN, kembali lagi di podcast MPC BKKBN Sulawesi Tengah. Masih dengan kita berdua Bulan, ada Budiman dan Lani. Yeay, kali ini excited sekali saya Pak. Asli. Akhirnya kita bisa mendatangkan influencer. Iya, kali ini kita kedatangan boleh bilang artis artis media sosial ya. Ini banyak yang pertama nih Lani. Iya. Pertama kali berdua, pertama kali narsumnya kita. Iya. Oh iya. Biasanya sendiri-sendiri. Iya. Pertama kali influencer. Pertama kali biasanya siapa artis yang ngobrol? Biasanya sih di internal sini narasumbernya. Jadi nanti kita akan ngulik nih kehidupan pribadi ya pasangan muda influencer ini dan juga karirnya, serta mungkin kita bisa tanya-tanya nih pendapat mereka terkait dengan bagaimana perencanaan keluarga yang sehat dari pasangan ini ya. Siapa dulu nih narasumber kita Pak? Kita kenalkan langsung aja. Langsung saja. Halo, ada Mbak Salma Putri dan juga Olid. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya. Terima kasih. Jadi pasangan ini pasangan kekasih itu sudah suami istri. Alhamdulillah. Sudah suami istri. Gak ada yang baper ya. Apa nih Pak? Bapak mau tanya-tanya apa? Karena dari kemarin kayak nih ada yang mau tanya ini. Iya, ayo apa nih mumpung di sini ya. Mumpung ada orangnya. Ada dua sebenarnya. Yang pertama dulu tentang kenapa jadi influencer. Kenapa jadi influencer? Sebenarnya kalau bikin konten udah sebelum pindah ke Palu, tapi belum aktif karena masih banyak kesibukan yang lain. Nah, sebenarnya nggak ada perencanaan sama sekali untuk konten di Palu. Bener-bener awal bikin video, kalau mungkin kakak-kakak nonton yang di airport, yang di bandara, itu tuh beneran untuk dokumentasi kehidupan di sini untuk pribadi sama teman-teman yang aku kenal di daerahku aja gitu. Jadi lebih ke buat kenangan aja, karena tahu nanti misalkan pindah lagi ada memorinya gitu. Jadi emang iseng edit video, upload ke TikTok. Aku juga dulu belum seramai sekarang ya. Jadi emang purely untuk pribadi tadinya, untuk kayak siapa tahu juga sebenarnya sih lebih berharapnya kalau misalkan ada orang-orang lain yang ngerantau itu nggak ngerasa sendirian, karena aku juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi sesimpel itu tadinya. Iya. Tapi ternyata tidak disangka. Oh rame banget. Iya. Dan ternyata malah justru aku nggak nyangkanya yang datang tuh viewersnya dari Palu langsung. Karena tadinya audiens aku kan daerah Bogor, Jakarta, Jawa. Iya, ternyata kehebatan FYP TikTok ya. Jadi bisa langsung ke targetnya. Pas ada keyword Palu, langsung marketnya Palu, begitu. Tapi mungkin ada penonton kita Novega BKKBN yang belum tahu ya. Mungkin ada sini yang tidak menggunakan TikTok ataupun IG. Jadi mungkin Mbak Salma Putri ini dulu awalnya dari Jawa ya? Dari Jawa Barat tepatnya, dari Bogor. Dari Bogor. Iya. Terus merantau ke sini. Iya, karena ikut suami saya. Suami saya udah 5 tahun di sini di Palu. Bogor, tempat
daerah terdingin, datang ke langsung ke Palu. daerah panas. Ya, kesan Wow. utamanya saat pertama kali menginjakan kaki di Palu tuh apa? Dulu kalau misalkan kalau suami saya udah 5 tahun, jadi kita kan pacaran online ya. Iya. Oke. Terus kayak misalkan pagi-pagi gitu, kalau lagi libur biasanya saya suka ini olahraga sana gitu kan, kayak jam 7, jam 8 pagi. Dipikirnya kayak di Bogor yang masih adem, sejuk. Bahkan kalau olahraga jam 9 pagi tuh masih nyaman, masih enak gitu jalan-jalan pagi. Terus kayak enggak panas banget di sini, nggak mungkin gitu. Terus lebay banget gitu. Ternyata pas nyampe sini itu tuh take off sekitar jam 6.30, keluar dari bandara jam 7 pagi. Itu kayak, hah, ini beneran jam 7 pagi pas ngeliat jam, karena panasnya tuh udah kayak jam 12 siang menurut saya dari Bogor gitu ya. Ternyata emang di sini matahari berbeda. Dan lucunya itu sebenarnya dia sering banget nggak percaya kalau misalkan saya males nyari makan keluar. Jadi dulu tuh lebih sering kalau misalkan pesen makan gitu, entah Gojek, Maxim atau Grab gitu. Padahal dekat nih. Padahal dekat biasanya tempat makannya, karena kalau siang-siang saya sampai bilang kalau misalkan kalau keluar balik lagi ke rumah ini pasti belang. Apalagi kalau nggak pakai, lebay katanya. Nggak percaya ya Aja. Pas kesini setiap keluar kalau siang-siang pulangnya, kok aku pusing ya? Iya benar. Karena panas. Karena pikirnya udah beradaptasi dengan cuaca gitu ya. Karena waktu awal tuh bahkan bisa sampai sakit seminggu 2 minggu, kayak demam, tapi entar sembuh siangnya, terus abis itu pilek, batuk, radang tenggorokan kayak gitu. Karena memang ternyata penyesuaian cuacanya lumayan ekstrim. Iya. Begitu. Mas Khalid pertama kali ketemu Mbak Salma Kepo. Gimana atau kapan? di mana ya. Kalau ketemunya sebenarnya dari waktu SMP, kita satu sekolah. Kita berdua satu sekolah. Dia di kelas saya. Iya, betul. Waktu itu dia akselerasi. Sebenarnya kan umurnya beda 2 tahun. Cuman di sekolah cuma beda 1 tahun karena pas SD-nya dia akselerasi. Begitu. Kelas percepatan gitu ya. Betul. Kalau dia kan dulu banyak lah idolanya. Maksudnya kakak kelas kan, kakak kelas nih pasti ngelihat adik kelas dia ada yang cantik gitu. Oke. Pasti banyak yang deketin. Tapi saya nggak ikutan karena saya waktu itu punya pasangan juga. Teman-teman saya tapi banyak yang deketin sih. Sampai ada teman deket juga sempat, ya begitulah. Maksudnya sempat pacaran sama dia dan segala macam. Diam-diam pantengin juga. Ya karena banyak. Nggak pernah kenalan kita, Nggak pernah jadi kenalan, sama jadi- teman-teman dia tuh kenal, tapi kitanya nggak pernah kenalan gitu. Ya. Karena dia juga introvert gitu Dia kan. punya Bukan. pasangan, saya juga punya pasangan. Betul. Cuman pas lagi sama-sama nggak punya pasangan tuh pas saya SMA. SMA udah pisah sekolah, udah jauh sekolahnya. Yang masing-masing pasangannya jadi pasangan juga sekarang. Untungnya tidak ya. Beda juga sekolahnya, semua pas SMA kan mencar-mencar juga kan. Iya. Biasa. Terus Pas SMA kita beda sekolah, cuman adalah namanya dulu karena sosial media juga ya. karena sosial media dia juga Jadi- kan aktif dulu zaman-zaman ACFM ya. Iya, dulu ada aplikasi, mungkin kayak sekarang apa ya? NGL di Ya, di Instagram. Jadi untuk tanya jawab gitu. Untuk nanya tapi pakai anonimus. Iya, jadi kayak bisa gitu. nanya apapun orang-orang. Karena mau nanya apapun makanya Iya. anonimus ya. Iya, betul. Di situ saya aktif juga ya. Dan disitulah jadi kayak ngobrol lagi, ketemu lagi ya. Ngobrol Baru lagi jadi lewat. pas SMP nggak kenalan, padahal satu sekolah, pas udah pisah baru ngobrol gitu. Tapi nggak terjadi apa-apa juga ya. Iya. Cuma kayak ya istilah anak ABG-nya PDKT aja, ngobrol-ngobrol aja gitu. Ketemu lagi setelah 10 tahun kemudian. Ya. Pas udah di Palu baru ngobrol lagi gitu. Iya. Justru ketemunya di Palu. Jadi Pas saya udah kerja udah di kerja Palu. di Palu, terus saya di Mas Salman? Bogor, terus ketemu lewat Instagram ya kan? Iya. Saya kayak follow lagi, kan nggak terlalu main sosmed Iya, soalnya. iya. Terus tiba-tiba ada yang follow gitu, terus pas follow juga nggak langsung kontakan sih ya, Iya. butuh waktu lama lagi, terus baru ngobrol berlanjut gitu. Tapi kirain LDR jadinya. Kirain acara reunian ketemuan di situ Enggak ya? Karena saya paling kan karena udah di Palu dari 2019 akhir malah. Kalau pulang pun cuman 1 tahun sekali paling. Ya, lebaran atau hari-hari atau besar. hari-hari besar lah. Lagi ada cuti gitu, jadi nggak pernah ketemu. Itu pun paling ngumpul-ngumpulnya cuman sama teman-teman yang keep in Terdekat. touch dari SMP sampai kuliah gitu. Iya. Jadi
kalau dia nggak termasuk. Iya. Karena kan di kelas. Gitu. Biasanya teman seangkatan. Beda angkatan kan. Kalau reuni juga gak ketemu. Ih lucu, officialnya by phone atau ketemu langsung? By phone, jadi pemberani banget. Ketemunya 10 tahun lalu ya, bahkan udah SMP ya, terakhir lihat masih pendek gitu ya istilahnya. Nggak tahu juga bentuknya seperti apa sekarang. Ya udah, terus sebenarnya bukan kayak jadian sih ya, nggak jadian. Enggak sih. Lebih ke komitmen. Karena waktu ngobrol-ngobrol kita punya visi misi yang cukup sama tentang keluarga, begitu. Jadi kalaupun ini berlanjut, berarti kita sedang merencanakan untuk menikah. Jadi pacarannya pun juga, ya dekatnya pun juga sekitar setahun aja habis menikah, ya setahun setengah ke pernikahan gitu. Nanti LDR-nya itu sekitar berapa tahun tuh? Pacaran LDR ya, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Pacaran LDR, tapi kalau misalkan LDR-nya 2 tahun lah. Hah? Gimana ceritanya? Kan kenal dulu baru pacaran gitu. Iya. Kan Dekat dulu. Enggak dong. Iya kan? Enggak, 1 tahun ya sekitar segitulah. Oh, kalau kita tanya tanggal jadiannya bakal berubah. Ada yang lupa tanggalnya. Ada. Tanggal jadiannya suruh milih kan? Tanggal jadiannya soalnya suruh milih. Saya suruh milih kayak. Karena bukan nembak jatuhnya kayak. Karena udah berjalan juga. Kita komitmen kayak oke, kita mau ke arah pernikahan, mau ke arah jenjang yang lebih serius gitu. Untuk menikah gitu. Udah natural aja, jalan aja gitu ya. Dan mungkin saya bukan orang yang romantis atau gimana yang harus mau nggak jadi pacaran. Saya cuma nanya kayak, kan udah serius, ya udah kita kayaknya boleh deh punya status pacaran. Kita pilih aja yuk tanggalnya yang bagus tanggal berapa gitu. Kode. Iseng-iseng aja. Kode. Begitulah singkat cerita. Iya. Terus pacaran online deh jadinya. Pacaran online. Tapi seru lah itu. Tidak mudah sih kalau pacarannya LDR gitu ya. Banyak sekali pasti bumbu-bumbunya. Iya ya. Betul. Apalagi jauh. Beda waktu 1 jam juga kan? Iya. Bogor sama Sulawesi Tengah kan, misalnya Palu itu kan, misalkan di sini udah jam 6 pagi, di sana masih subuh banget jam 5 malam pun juga, berarti nggak bisa terlalu larut karena udah lewat 1 jam kan di sini. Jadi harus tipsnya apa sih? Pinter-pinter apa ya? Banyak ngobrol. Banyakin ngobrol. Karena kalau misalkan ketemu langsung kan lebih kebaca gerak-geriknya segala macam. Tapi kalau misalkan kita kan terbatas karena nggak ketemu secara fisik, jadi ya puas-puasin banyakin ngobrol sih ya. Apalagi kalau misalkan LDR sebenarnya kalau cuman chattingan itu bisa banyak miskom. Kan kita baca bisa misalkan chatnya apa, nadanya beda kan yang maksudnya kita tanggap gitu. Jadi kalau misalkan kita lebih banyaknya di telepon sebenarnya, ngobrol yang memang ngobrolin apa aja sebenarnya. Kan kalau kata-kata itu kan ini datar. Tidak ada ekspresi, tidak ada mimik, tidak ada intonasi gitu, atau kayak apa marah gitu kan, menebak-nebak kan jadinya kalau di chat. Nah kalau misalnya orang lain kan mungkin ntar abis ini ketemu makan siang, nanti ketemu makan malam. Sedangkan kalau kita kan nggak bisa. Jadi ya kalau udah selesai jam kerja, sebisa mungkin ngobrol lah sebelum tidur 30 menit gitu. Tapi kayak apa ya, inti ngobrol tuh jelas, bukan yang cuma lagi apa gitu. Jadi dalam sehari ada, di setahun itu dalam 1 hari ada komunikasi atau nanti seminggu durasi ininya? Durasi ngobrolnya setiap hari ada. Teleponan juga sekali sehari lah gitu. Betul, teori komunikasi itu. Betul, itu kenapa ngaruh. Salah satu kenapa cinta datang itu karena komunikasi yang intens. Betul. Selain dari mata turun ke hati ya. Selain dari ini dari ngobrol chatting online, turun ke ini. Luar biasa. Begitu. Kalau Mbak Salma untuk suami, kan sekarang suami. Waktu pacaran itu dengan prinsipnya apakah tetap sama konsep idealnya bahwa pacaran itu sosok ideal itu harus laki-laki itu harus begini kuat atau bagaimana, terus suami itu seperti apakah itu berubah atau sama persis dari waktu pacaran dengan sekarang? Kalau dari tahun ke tahun tuh pasti seiring namanya perempuan atau laki-laki juga menurut saya pasti ada berubahnya ya, tipenya, tipe idealnya makin dewasa makin berubah gitu. Mungkin kalau dulu kalau kita waktu SMA pengen yang bisa main gitar, ternyata pas udah dewasa itu nggak penting lagi. Jadi banyak kriteria lain yang ternyata lebih diperhatikan gitu. Misalkan apalagi pas waktu mau menikah tuh lebih banyak ke hal-hal yang gimana
pandangan dia terhadap ini, pandangan dia terhadap itu apakah cocok dengan saya. Terus abis itu lebih ke visi misi tentang berkeluarga juga sih, itu yang saya paling telaah saat pacaran gitu. Karena kalau misalkan bisa ini bisa itu, tapi kalau misalkan kita pandangannya berbeda gitu ya, pasti nanti banyak cekcoknya pas waktu udah berumah tangga. Jadi itu masa-masa pacaran tuh dimaksimalkan untuk ngobrol-ngobrol banyak tentang itu sih ya. Itu pun juga waktu pacaran tuh, bukan pacaran ya, kayak PDKT gitu, itu udah langsung ngobrol tuh the point ya. Kayak misalkan pernikahan tuh maunya kayak gimana, maksudnya dari acaranya ya, dari sesimpel acaranya mau seperti apa. Terus abis itu ngomongin tentang keluarga masing-masing, tentang pola asuh kita juga, maksudnya kayak keluarga saya seperti apa, keluarga Olid juga seperti apa, karena itu pasti berpengaruh kan. Nanti kita komunikasi dan kita membesarkan anak juga pasti terpengaruh dari background kita berdua gitu. Jadi itu juga yang masing-masing kita nilai sih, Kak. Tapi kalau Mbak Salma Putri ini kan sekarang lebih ini ke influencer, apa namanya? Iya, influencer ya sekarang ya. Itu content creator, main jobnya sekarang ya. Bisa dibilang main jobnya sih sekarang ya. Sebelumnya itu ada kerja apa sih, atau memang dari awalnya itu udah digeluti influencer ini apa gimana? Jadi setelah lulus kuliah itu nggak lama dari lulus langsung buka bisnis bakery gitu. Jadi di Bogor, ya sekarang pun juga masih ada. Jadi karena awalnya kan kalau misalkan bikin usaha, apalagi masih kecil-kecilan ya, jadi kan pasti awalnya aktif di sosmed dulu ya, bikin konten, nah dari situ tuh jadi mulai kok seru ya bikin konten. Dari awalnya bikin konten buat produk, lama-lama jadi ke akun pribadi, awalnya seperti itu ya, keseharian. Tapi masih belum aktif nih karena kan bagi waktunya agak sulit ya, gitu. Terus habis itu ditambah setelah jalan juga bakery-nya, udah ada pegawai, saya juga jadi host live streaming. Kalau ada yang jualan di TikTok, nah itu kerjaan saya juga gitu. Itu kan juga sebenarnya mirip-mirip lah ya, karena berhadapan dengan kamera, terus habis bikin konten. Otodidak. Jadi itu iseng aja ya waktu itu daftar karena udah ada rencana juga mau nikah. Jadi cari pekerjaan juga yang bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi cari fleksibel bahasan sebelum nikah tuh kayak aku kerjanya gini, bisa di luar pulau, bisa kemana, bisa pindah-pindah, bisa nggak kamu ikut aku kemana-mana. Makanya dari pacaran pun itu dia udah mulai nyari, oh kalau misalkan harus pindah kemana-mana, gimana caranya bisa kerja di mana aja gitu. Adaptasi. Karena kalau dari Olid sendiri, dari suami saya sendiri, kayaknya kalau misalkan istrinya nggak bisa dibawa kemana-mana, dia juga nggak akan memilih untuk menikah dengan ya gitu. Karena itu salah satu prinsip juga. Prinsipnya prinsip. Karena mungkin dari sebenarnya idenya bukan ide ya, maksudnya pemikirannya dari suami istri yang deket-deketan aja pasti bisa ada masalahnya. Apalagi jauh. Luar biasa. Makanya saya meminimalisir. Jadi mendekatkan yang jauh. Betul. Jadi makanya dari setahun sebelum nikah itu udah mulai cari-cari opportunity lain yang bisa dikerjakan sambil mobile gitu, bisa di mana aja. Nah awalnya kan kalau misalnya konten juga masih pelan-pelan ya, nggak bisa langsung menghasilkan pasti. Makanya cari jalan pintas dulu dengan kerja sama orang lain, host live, terus jadi talent konten. Nah dari situ ternyata dapat banyak ilmu gitu. Misalkan dari bikin konten ternyata harus voice over, di situ belajar bikin voice over yang menarik kayak gimana. Terus ngedit konten yang biar 1 menit tapi semua intinya udah terrangkum gitu. Nah itu juga belajar semuanya otodidak gitu. Jadi tapi ada ikut-ikut kelas-kelas apa gitu, influencernya ya? Nggak ada. Jadi beneran emang langsung dicemplungin aja gitu. Jadi learning by doing gitu. Terus pas udah kan masih ngerjain yang lain juga, masih paralel. Terus harus pindah ke sini. Nah disitulah baru mulai bikin konten untuk pribadi lebih fokus. Karena kan jadinya nggak setiap hari harus ngurusin bakery lagi kan sekarang. Lebih ada waktu luang. Terus host life juga masih bisa dibagi-bagi waktunya. Jadi mulai konten iseng-iseng gitu ceritanya. Jadi ini kan pernah ke Parigi
Hari ini Poso. Ini sudah kemana? Di jalan kemana? Atau terjauh itu Poso? Itu paling jauh. Tentena ya paling jauh. Iya. Berarti kemarin nih Tentena ada 2 tempat menginap sekaligus ya? Cuma satu ya? Cuman satu, tapi kita ke yang kolam berenangnya itu buat makan. Torau, cuma untuk makan karena nggak dapat, lagi penuh lagi ada acara kantor gitu ya. Di Torau. Iya, sama yang satu di Siuri Cottage. Iya, Siuri. Sebelah Bali Cottage kita. Bali Cottage, sebelahnya Siuri ada Bali Cottage. Mirip sih memang, jadi banyak yang ngira itu Siuri. Iya, Danau Poso. Terus besoknya ke Saluo Pak. Air terjun Saluo. Saluo Pak. Iya betul. Cantik sekali. Awalnya kalau saya belum terlalu kenalin Mbak Salma, soalnya ya pengelola medsos tapi jarang ini. Justru kalau malah di medsos jadinya sibuk sama itu aja kan, nggak ngeliatin yang lain sekitar ada apa gitu. Malah Pak Budi nih yang rekomendasi. Coba deh diselidiki, ditelusuri, dicari. Jadi semua mencari. Cari ini. Terus dapat komunikasi susah. Iya, karena pasti masuk request, hidden message bahkan sebenarnya. Dan itu kan masuk terus ya. Iya. Terus kalau ketimpa terus gitu. Makanya waktu ini sudah berapa hari? Aku minum ya. Iya, silakan. Saya langsung ingat film Saving Private Ryan itu. Ini ada yang film Mas Walid tahu barangkali. Ini tentara yang dicari terus. Sampai iya. Saya bilang, aduh luar biasa nih Mbak Putri ini. Pas dibalas Pak, dibalas. Karena alhamdulillah nggak tahu di Palu nih audiensnya aktif sekali ya. Jadi kita upload apapun dibales kan. Jadi kalau ada pesan tentang kerjaan pun jadi ketumpuk gitu. Tapi ya itu bersyukur juga sih, maksudnya audiensnya baik-baik gitu. Oke, di Palu yang pertama kali endorse Mbak Salma. Siapa ya waktu itu pertama kali? Waktu itu dalam satu waktu kita langsung ngerjain 3 ya. Pokoknya langsung 3 Mereka itu langsung nawarin gitu. Nawarin. Iya. Oke. Kalau nggak salah ke restoran satu, terus abis itu toko baju IBL ya, IBL. Itu sama satu lagi apa ya kita ngerjain? Pokoknya dalam satu waktu tuh kita syuting tiga tempat. Sepatu, sepatu impor gitu pokoknya. Jadi kita visit di sini, gitu. Jadi itu awal-awal banget. Karena niatnya sebenarnya bukan buat, nggak ada kepikiran buat kayak visit store UMKM Palu, karena biasanya kalau dulu ngerjain endorsement tuh brand produk dari luar kota, misalkan kayak makeup atau kayak baju, tapi dari luar kota gitu kan. Ternyata di Palu sendiri juga aktif sekali, orang-orang sosmednya langsung pada message ke kita gitu. Dalam proses produksi kontennya ini, Mas Khalid ini perannya apa sih? Dia selalu ikut kalau visit ya. Kalau misalnya, makanya biasanya waktu visit juga nyari-nyari di waktu libur dia, karena kan butuh untuk kameramen ya. Bisa sih sebenarnya pakai tangan nge-vlog gitu, tapi hasilnya agak kurang gitu. Jadi biasanya aku minta tolong, suruh rekamin dari sini. Nah dia tuh kan jarang pegang kamera ya, karena bukan orang sosmed. Jadi butuh dia kesini dulu. Tapi sekarang makin jago ya kan. Learning by doing juga. Kok miring? Kok yang ini ntar kelihatan pendek gitu. Biasa kan perempuan tahu angle kan. Kalau laki-laki mungkin kayak sama-sama aja perasaan gitu. Tapi kalau biasanya pokoknya kalau suami saya yang megang kamera, yang bantuin take video, terutama kalau visit. Nah kalau editing, voice over masih sendiri gitu. Berarti kemana-mana selalu berdua nih kalau urusan kerjaan? Iya, sebisa mungkin begitu sih, karena biar gampang take videonya gitu. Karena biasanya jadinya pas dia kerja, aku ngedit video, maksimalin buat produksi di rumah. Tapi kalau misalkan lagi libur, kita janjian visit-visit ke tempat-tempat lain gitu. Berarti tiap hari kerja ini? Iya, tiap hari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak ada libur loh. Sebenarnya kayak misalkan saya ada kerjaan, misalkan kan kerjaan saya dinas terus libur misalkan. Pas liburnya ini nemenin dia keluar. Jadi kayak kapan saya liburnya? Iya. Jadi ikutan kerja orang juga. Saya kan yang benar-benar sukanya di rumah aja gitu, kita keluar agak kebalikan. Oh, kalau Mas Khalidnya kayak introvert gitu. Introvert dan yang beneran sukanya di rumah gitu. Dia tidak menemukan kebahagiaan keluar rumah. Sedangkan kalau saya lumayan ekstrovert, tapi
kalau di rumah tuh stres gitu. Jadi karena mungkin nggak ketemu orang ya. Iya. Jadi harus ada sekali-sekali keluar gitu. Tapi dianya stres kalau diajak keluar. Jadi harus disesuaikan. Keluar pun bisa menyesuaikan, maksudnya enggak yang menggerutu gitu, enggak. Jadi ada yang mirip-mirip. Jadi rame itu sepi. Betul. Jadi harus dicari balance-nya kan. Kayak oh ya kamu istirahat dulu hari ini gitu, kita nggak kemana-mana, tapi besok juga maksudnya jangan di rumah terus dong ya, kita keluar gitu. Iya, penasaran nih, jadi Mas Khalidnya tuh menyesuaikan dengan Mbak Putrinya itu gimana nih yang berkebalikan? Coba jawab. Sebenarnya ya bukan yang nggak suka banget keluar. Saya tuh lebih suka di rumah tuh memang karena enak aja ya, tidur gitu, istirahat habis capek kerja misalkan kan. Cuman namanya udah menjadi suami gitu, pemikiran saya juga gimana caranya bikin senang keluarga ini gitu loh, pasangan saya. Jadi pas lagi keluar ya toh ternyata saya pas keluar pun nggak happy juga sebenarnya. Sebenarnya seru-seru juga, cuman memang butuh tenaga yang lebih gitu, energinya harus banyak gitu. Jadi misalkan kayak udah keluar nih, energi saya habis, kayak besok mau keluar nih, bentar ngecas dulu gitu, butuh energi tampungan dulu gitu. Gitu. Jadi saling menyesuaikan, saya nyesuaiin dia nyesuaiin saya gitu. Itu juga salah satu challenge sih, karena kan sebelumnya kalau misalkan apalagi LDR ya, kita nggak pernah kayak ada waktu date berdua jalan gitu kan, enggak ya, kemana-mana masih sendiri-sendiri gitu, karena jauh juga, saya di Bogor, dia di Palu, jadi nggak ada penyesuaian kayak gitu. Nah itu kan baru ketemu pas udah nikah, udah serumah, baru tahu kayak oh dia sesuka itu di rumah ya gitu. Itu ada kagetnya dulu juga sih pas awal-awal pasti. Terus dia mungkin juga kayak, lu keluar mulu gitu. Udah dong, stop pengen di rumah gitu. Butuh effort ya untuk ajak keluar. Terus untuk tantangan berikutnya nanti kita mungkin ke sana. Kalau insya Allah Mbak Salma ini lebih lagi dari sekarang itu siap berarti. Lebih terkenal daripada sekarang. Sekarang kan sudah mulai. Yes, mau nggak mau harus siap. Maksudnya yang saya sadari, saya juga ikut support sih sebenarnya. Maksudnya dengan dia membantu dia atau apa, asal yang dia kerjakan tidak membuat dia pusing, stres. Yang saya concern saya sebenarnya kayak misalkan kerjaan apa gitu, dia aduh pusing kalau misalnya ini lagi capek, karena tiap hari kan kerja kan hitungannya. Kalau yang kayak gini kayak terlalu fleksibel, jadinya bisa sampai jam berapapun kan kerjanya. Yang saya paling itu cuman concernnya tuh kayak udah ntar dulu aja, deadline-nya belum sekarang, nggak harus dikerjain sekarang. Jatuhnya kalau bercandaannya bilang dunia aja ini tuh. Saya begitu, maksudnya kayak take it slow gitu loh, nggak usah lebih worry ke hal-hal kayak gitu, nggak usah worry kayak gitu. Masalahnya kan untuk pekerjaan yang setiap hari ini saya concernnya cuma kesehatan kayak gitu, waktu tidur kayak gitu aja. Jadi kalau masalah misalkan jadi makin terkenal atau apa, yang penting bisa jaga kesehatan, jaga diri lah kayak gitu. Dan saya pun ya saya bisa melipir kan biasanya, kali ini ya ikut dulu. Kayaknya cocok jadi manajernya. Cocok di belakang layar soalnya, nggak pengen kena spotlight. Begitu. Oke, Tani. Kalau ini sedikit sih mau tanya, kalau tantangan terbesarnya selama ini dalam menjalani rumah tangga apa sih? Coba gimana? Iya, dari Mas Khalidnya dulu. Iya, kaget sih sebenarnya. Banyak kaget. Karena kan mungkin nggak tahu sih ya, kalau mungkin kalau orang pacaran, kalau orang yang pacaran nggak LDR mungkin udah banyak kayak lebih, tapi nggak juga sih, kata orang kalau misalnya udah pacaran pun tetap kaget kan pas nikah. Nah tapi kalau kita mungkin agak kagetnya juga karena jarang ketemu secara langsung, terus tiba-tiba sekarang 24 jam bersama gitu kan. Jadi pasti banyak penyesuaian nih ya. Tapi lucunya waktu dulu kita bahas soal pernikahan, itu tuh kita udah bilang pernikahan tuh bukan hal yang gampang. Pasti banyak lika-likunya dan segala macem. Itu hal yang besar gitu. Dan pas dijalanin tetap kaget gitu. Walaupun kita sudah menyadari itu, tetap ada kagetnya pasti. Walaupun kita yang benar-benar
oke, kita ini satu tim ya, kita jalanin berdua ketika kita udah menikah. Cuman ya ketika tim itu energinya ada yang lagi turun atau ada yang lagi lebih tinggi kayak gitu, kita yang saling mengisi, itu aja sebenarnya. Karena awalnya hanya tahu teorinya. Karena belum praktek. Bicara pengetahuan, tahu tentang perencanaan apa semua itu dari mana? Perencanaan soal menikah. Nah, itu dapatkan bahwa merencanakan pernikahan ini, misal taunya dari seseorang kah, atau belajar dari siapa, instansi gitu. Ya, belajar dari siapakah, atau dari BKKBN. Ini sengaja saya pancing harapan saya BKKBN, ternyata ya justru ya. Tadi kita makanya sempat ngobrol juga sebelum tap podcast ini, karena justru kita tidak ada dapat penyuluhan soal kita tidak bersinggungan langsung. Berarti mungkin ada teman-teman juga yang nonton mungkin kayak belum kenal nih sama BKKBN, harapannya bisa lebih tahu ya, bisa lebih kenal gitu. Datang ke BKKBN. Betul. Ya karena kita sejauh ini sih waktu sebelum menikah lebih banyak tentang lebih tahu tentang pernikahan tuh, misalkan ngeliat orang tua, pengalaman juga, nasihat, baca-baca gitu sih. Cuma ternyata kan di sini juga udah ada ya tuh undangan pranikah. Iya, ternyata sebelum nikah itu pemeriksaan kesehatan tuh banyak sebenarnya yang harus dipersiapkan sebelum menikah gitu. Betul, tapi kan ini udah kerjasama dengan BKKBN ya tahun ini. Sebelumnya ada yang pernah kerjasama dari instansi nggak? Atau baru BKKBN? Belum. Jujur sebelum ambil BKKBN pun kita juga, maksudnya aku nanya dulu, kita tanya banyak sama suami saya kayak, karena ini kan instansi ya. Iya. Biasanya kalau misalkan ambil tuh lebih ke UMKM, brand yang non instansi pemerintah gitu. Jadi pasti banyak pertimbangannya untuk ngambil kerjasama dengan lembaga yang belum pernah nih sejenis gitu. Jadi emang ini pertama kalinya ya. Terus karena menurut saya visi misinya sejalan, terus juga masih banyak nih menurut saya yang kayak orang tuh bertanya-tanya tentang hal ini tapi belum tahu harus kemana gitu. Jadi saya pengen jadi jembatan juga antara masyarakat sama BKKBN gitu. Siapa tahu audiens saya ada yang butuh, ada yang benar-benar nggak tahu, bisa lebih tercerahkan gitu. Gitulah, kayak banyak manfaatnya jadinya. Berterima sejarah juga. Ini tadi 2, ini sejarah yang ketiga ya. Pas juga kan pasangan muda, selaras juga dengan program BKKBN. Betul, ya, karena cocok sih. Jadi saya ambil, karena biasanya nggak bakal milih. Kalau yang pemerintahan gitu biasanya nggak diambil gitu. Soalnya suka juga kan sebenarnya dengan visi misinya yang soal untuk pencegahan stunting dan lain-lain, kayak untuk kita pasangan baru aja kayak mungkin kurang teredukasi soal itu gitu loh. Jadi kayak pengennya dengan Salma ambil pun bisa pasangan-pasangan muda yang sudah menikah ataupun akan menikah bisa lebih teredukasi lagi gitu, bisa lebih nyari gitu tahu gitu. Tuh, karena stunting tuh ternyata luas kan. Bahkan bukan cuma saat hamil aja baru sadar oh stunting gitu. Enggak, tapi dari remaja, dari sebelum menikah tuh juga harusnya udah melek gitu kan stunting. Jadi dan bukan hanya pas lahiran anaknya aja masih dalam kandungan baru panik kan. Ternyata itu udah preventif gitu. Jadi semoga juga kan audiens saya juga nggak cuma yang 20 tahunan ke atas, tapi banyak juga yang bahkan dari SD umur. Bahkan dari SD, SMP, SMA. Semoga yang remaja-remaja juga sadar gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan mau menikah tuh tahapannya banyak gitu. Mau punya anak tuh juga perencanaannya panjang gitu. Kalau ada nominasi duta anti stunting, stop stunting ya. Kita pun juga masih belajar ya. Iya, kita juga. Om tante asuh anak stunting. Asuh anak stunting. Iya. Terus ini saya penasaran kan kalau Mbak Salma Putri ini engagement-nya itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Lumayan banyak bukan lumayan banyak. Tipsnya apa sih? Ya mungkin bagi kita juga ya, instansi pemerintah dalam mengembangkan media sosial. Gimana sih caranya sehingga bisa dapat viewersnya banyak gitu, like-nya juga lumayan. Boleh dibagi tipsnya kali ya? Perkuat tengah malam.
Oke sih, sebenarnya sosmed itu berubah-berubah ya. Mungkin setiap 3 bulan, setiap 6 bulan itu selalu ada perubahannya. Beda aplikasi, beda algoritmanya juga. Jadi kita yang memang harus dituntut untuk belajar terus, kayak cari tahu terus, belajar terus, dan trial and error juga sih. Bikin konten tuh aku pun juga pasti bikin video ada yang kayaknya kurang nih. Jadi situ baru dianalisa. Kayaknya berarti market aku nggak suka kalau misalkan bahas tentang hal-hal kayak gini, atau introductionnya kayak gini harus diubah lagi. Jadi harus trial error. Nanti kalau misalkan udah ketemu yang pas, tinggal direplikasi ulang, tapi formatnya atau kayak kontennya berbeda gitu. Jadi sebenarnya harus belajar terus-terusan, sama juga menurut saya sih ya, harus banyak apa sih namanya, kayak komunikasi sama followers. Jadi beda misalkan gitu, konten creator sama artis, misalkan udah jadi Luna Maya gitu ya. Luna Maya nggak pernah balas komen, nggak pernah menanggapi followersnya, nggak apa-apa gitu. Dia mungkin punya karya yang lain-lain yang lebih besar, yang orang tuh tunggu dia gitu. Sedangkan kalau misalkan konten creator digital, atau misalkan kita jualan, atau instansi yang bikin sosmed pengen lebih berarti harus engage lebih banyak dengan followersnya. Salah satunya dengan cara berinteraksi dan komunikatif gitu. Dan sebenarnya di sosmed tuh juga udah banyak cara ya untuk kayak kita lebih banyak berkomunikasi dengan followers, misalkan rajin di story, terus kayak tanya jawab gitu ya. Itu juga ada feedbacknya dari mereka, itu sama algoritma Instagram atau TikTok tuh lebih disukain jadinya. Jadi konten-konten kita lebih dinaikin ke orang-orang yang follow kita. Karena kita sering gak sih misalnya follow orang kok tapi konten dia nggak masuk-masuk ya, kayak hilang aja gitu. Baru buka profile baru muncul gitu kan. Nah itu karena biasanya kreator tersebut kurang interaksi gitu. Iya, karena algoritma itu kan membaca. Jadi nggak masuk ke depan. Ya, betul. Jadi kita harus kayak ke profile dulu baru muncul. Sedangkan ternyata bisa dipelajari. Itu tuh bukan cuma hoki doang, tapi ada rumusnya gitu yang bisa kita coba-coba. Ada usaha di situ. Terus pernah tidak merasa gagal dalam membuat konten? Iya. Pernah, pastinya pernah. Itu biasanya kalau misalnya ada gagal, aku take down dulu. Saya take down. Ada juga yang take down. Pasti kayak apalagi kalau di TikTok ya. TikTok tuh lebih random algoritmanya. Kalau misalkan di Instagram, karena ada fitur-fitur yang tadi saya ceritakan kayak story, terus ada polling, tanya jawab, itu tuh bikin followers jadi lebih erat sama kita. Jadi konten kita kayak muncul mulu di profile mereka gitu kan. Tapi kalau TikTok tuh kan jarang ya, story orang di TikTok tuh nggak banyak gitu. Nah jadi lebih susah untuk menjaga, dan di TikTok tuh juga mereka lebih selektif gitu. Kalau misalkan kayaknya ini kontennya kurang, nggak dimunculin ke orang-orang, istilahnya dibatasi kontennya. Jadi kita harus bisa mungkin pelajarin dari konten yang rame, diulang lagi gitu. Apa ya yang bikin itu rame, kita ulang lagi di konten selanjutnya gitu. Jadi biasanya saya take down dulu, baru diedit lagi gitu. Ada sih masa-masa kayak gitu. Ini ada kode dari Dini. Apa tuh? Oh iya. Kita edisi promosi dulu. Nah, di sini kita ada beberapa produk dari UPPKA, binaan dari perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah. Di sini ada 3 produk nih. Ada bawang goreng, udah makan, cobain bawang goreng. Udah dong. Dari khas Palu udah dong ya. Harus ya. Ya. Kalau di Bogor ada juga. Enggak. Beda sekali. Saya setiap pulang kampung dari pacaran juga bawa oleh-oleh bawang goreng. Sampai sekarang teman-teman saya pun kayak mama aku minta gitu. Minta bawain, minta kirimin. Karena emang enak itu. Enak itu. Renyah gitu ya, Kri. Ada dari bawang goreng Ngata Anata. Ini dari Kota Palu kalau tidak salah. Iya. Ngata Anata dari Palu, Sulawesi Tengah. Udah ada di ini sih, dijual di toko-toko oleh-oleh. Sama yang kedua ini ada kain bomba. Ya? Kain batik bomba khas dari Sulawesi Tengah. Udah ada bajunya. Biasa kalau orang kantoran ini. Kalau kantoran ada. Pasti ada batik bomba. Biasa dipakai kalau dinas apa namanya? Jadi seragam kantoran gitu. Terus ada kayak pesta-pesta pakai kain kayak gitu. Dari UPPKA kelompok 3 daerah Donggala, dari Kabupaten Donggala.
Yang terakhir ada apa Pak Budi? Sambal ikan roa. Nah, ini juga udah cobain. Sudah pernah ya? Biasanya oleh-olehnya bawang goreng sama sambal juga. roa. Suka yang pedis-pedis nggak? Kurang. Oh, tapi bawa. Tapi bawa Untuk ini ya. Ini dari sambal roa. Dari sama mana? Yahat. Oh, Nata juga. Nata juga sama brandnya sama brandnya. Nanti kalau yang mau beli silahkan, sudah ada di toko oleh-oleh terdekatnya di Kota Palu. Jangan lupa mereknya apa? Ngata Anata sama Ngata Anata. Tiga Darah. Tiga Darah. Ngata Anata dan Tiga Darah. Iya, boleh jadi oleh-oleh juga kan ceritanya betul. udah mau balik lagi ya. Pasti dua andalan itu ya. Iya, belum cari oleh-oleh juga ini. Iya, tapi pasti kalau mau kemarin ke Banjar juga gitu kan. Kemarin juga bawa bawang, bawa sambal. Dan ternyata maksudnya sampai yang pernah misalnya dia pulang, terus aku juga bagi-bagi ke teman-temanku gitu. Teman-teman juga keluarganya tuh nyariin gitu bawang goreng dan sambal roa Palu. Pulang lagi bawa bawang. Nah, ada minta dikirimin. Minta dikirimin, iya. Saking ininya ya. Beda soalnya, dia kan lebih gurih dan lebih gurih. Iya, terus lebih besar-besar gitu kan. Iya, Bawangnya memang lain jenis soalnya. badan bawangnya beda. Nggak bisa itu di sana ditiru di sana kan. Iya. Susah ya. Katanya tidak tumbuh. Nggak tumbuh kalau ditanam di luar. Keren memang. Kuenya boleh? Sekalian sambil kita podcast, sambil ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya waktu kecil Mbak Salma cita-citanya apa? Cita-citanya pengusaha dari kecil. Jadi udah ada terwujud bakery. sih. Iya. Ya lumayan terwujud. Mas Ali. Ayo. Kalau Mas Holin cita-citanya Aduh. Cerita dong. Jadi apa? Mas Salma. Oh iya. Sebenarnya pas kecil Harus tuh jujur ya? jujur ya. biasa anak kecil kan basic ya, kalau nggak pilot, polisi, dokter kayak gitu. Kalau saya pilihnya dulu pas kecil polisi. Jadi polisi. Kan keluarga ada yang polisi. Betul, dari om itu ada polisi dulu, udah pensiun juga. Cuman ya pas semakin besar kayaknya enggak deh gitu. Cuman waktu SMA mau ke kuliah ini, karena orang tua taunya dari dulu polisi, tes aja Akmil jadinya begitu. Tapi udah ganti haluan sebenarnya, cuman kan masih ke militeran gitu. Masukinnya di tesnya Akmil, cuman nggak lolos waktu. Jadi kayak oke, bukan, memang udah nggak terlalu minat gitu. Jadi kayak sebenarnya agak bingung juga kalau misalnya ngomongin cita-cita, karena tipe yang mengalir. Soalnya kan anak bungsu. Jadi kayak sekolah terbaik di Bogor cuma 3 ini, dipilihin yang ini, daftar yang ini aja ya. Daftar kayak lebih ke diarahin ke sini aja. Jadi pas waktu disuruh memilih karir, nah itu yang bikin bingung. udah mulai bingung. Iya, benar. Kita bertolak belakang. Ya, ini kan pertama. Iya, jadi lebih udah tahu maunya apa dari kecil gitu. Karena kalau misalkan anak pertama seperti itu kan, karena nggak ada contoh gitu. Jadi dari kecil udah tahu maunya apa, terus makanya juga ngambil sekolah atau ngambil jurusan itu tuh juga yang sesuai sama cita-cita dari kecil gitu. Jadi lebih jelas sih sebenarnya. Ternyata masuknya sekolah kedinasan. Merepet. Waktu berarti begitu lulus langsung karena dinas ya, sekolah kedinasannya. Betul. Makan dulu nih. Iya. Mau nih. By the way, di Sulawesi Tengah, di Palu udah makan makanan apa nih? Semua dimakan. Apa semua yang dimakan ya? Atau memang suka makan juga? Nah, justru kayaknya juga. Kaledo. Konten aku tuh maksudnya naik setelah yang pindah ya. Iya. Okay. Itu tuh orang tuh seneng banget kalau aku makan gitu. Karena aku memang suka makan. Cuma orang jadi mikirnya apakah aku tuh food reviewer, padahal enggak. Emang suka makan, tapi enggak yang setiap hari harus bahas makanan gitu kan. Jadi makanya kadang juga kita nolak-nolakin brand-brand makanan karena nggak semua makanan bisa, bukan spesialisnya di situ. Betul. Jadi memang yang dipilih yang kayak emang enjoy gitu. Kayak
saya akan suka gitu. Iya. Karena kalau maksain juga jatuhnya kayak apa ya? Nggak bisa merekomendasikan makanan yang saya sendiri nggak enjoy makannya gitu. Karena basicnya bukan bikin konten untuk review makanan setiap hari kan. Jadi kayak ketika sampai dibikin konten tuh harusnya emang yang enak banget. Gitu. Jadi di sini katanya kulineran. Biasanya pun yang di awal tuh yang pertama naik pun yang memang cobain Kaledo dulu, cobain mie ayam yang di sini gitu, khas-khas dan bukan di endorse kan yang kayak begitu. Jadi karena memang dia yang di jalan-jalan, yang di Bogor nggak ada gitu, di kampung kita nggak ada Kaledo kan, kayak sup ubi juga nggak ada gitu. Ya udah, cobain nih. Dan Keler juga cobain waktu di Tanjung Karang ya. Ikan di sini ikan bakar enak banget di sini. Kayak gitu-gitu yang istilahnya kalau di Jawa susah lah ikan laut gitu. Cobain sini pasti dia suka gitu. Yang saya pikir saya bawa ke sana pasti dia suka dan ya udah dia mau review terserah dia gitu. Ternyata dulu tuh soalnya di Bogor aku jarang banget makan ikan. Sama. Kayak ikan tawar. Ikan tawar pun jarang karena kalau misalkan mau beli di luar sedikit opsi ikan tuh nggak kayak di sini lah. Kalau di sini bener makanan sehari-hari kan. Orang di sana makan ayam, daging, telur. Paling ikan tuh seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya kan? Tapi pilihannya kan cuma lele, mujair, sama nila ya gitu. Mungkin itu aja, nggak ada dabu-dabu di sana. Terus habis itu di sini bisa makan ikan setiap hari dan enak banget rasanya, memang beda. Nah, jadi untuk kedepannya nih, perencanaan keluarganya untuk kedepannya boleh di-share dong, apa sih? Kedepannya seperti apa nih? Gimana? Kita satukan suara dulu. Gimana nih? Kalau berbeda voting dulu. Tetap sebenarnya kalau secara teorinya sih sebenarnya kita udah banyak ngobrolin sebelum nikahnya ya. Dari misalkan habis nikah apakah mau langsung punya anak atau tidak. Terus kayak keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keluarga tuh sebenarnya udah dipikirkan dari sebelum menikah. Tapi kalau misalkan kayak keputusannya nanti gimana juga mengikuti takdir juga sih ya. Cuma yang bisa kita lakukan sebenarnya lebih ke perencanaan dan persiapan sebaik mungkin gitu. Kalau misalkan soal anak sih kita juga sesuai BKKBN ya, punya 2 kan? Harus 2. Sudah ada pembicaraan dari sebelum nikah juga udah sepakat. Karena kalau misalnya kita maunya 5 kan kayaknya bisa jadi bertentangan ya. Maksudnya bisa jadi sumber permasalahan juga gitu. Ya terus kenapa? Kenapa harus 2? Kenapa? Kalau aku karena aku kebetulan berdua dan merasa pas gitu, kayak orang tua nggak keberatan, kita juga nyaman ada temen gitu ya. Kalau sendiri banget tuh kayaknya juga susah ya gitu. Kesepian nggak ada teman yang langsung nggak ada temen gitu. Untuk tumbuh kembangnya juga sih. Jadinya banyaklah pertimbangannya gitu. Kalau 3 lah, kamu 3 kan? Kenapa tuh? 3. Tapi sama kamu mau 2? Kayak aku juga sebenarnya harusnya keluarga aku 2. Anak tidak diduga. Istilahnya tuh kondom bocor. Iya. Jadi karena apa ya, kalau 2 tuh apalagi lebih maksimal juga kali ya. Kalau misalkan 3 nih, seimbang kan, misalkan pasti ada ceweknya 2 atau cowok semua atau cewek semua gitu. Kalau misalkan pengennya ya kita rencana tuh ya pengennya 1 perempuan 1 laki-laki, satu pasang gitu. Aman ini ya. Tapi apapun itu. Kalau misalkan bertiga, misalkan laki berdua, perempuan 1, nanti yang laki makin lebih dekat gitu, yang perempuan terketinggalan harus main keluar kayak gitu. Atau biasanya kalau ada 3 anak tuh pasti ada si anak tengah nih beda sendiri atau merasa terkucilkan atau kayak gimana, pasti ada beda pertimbangan kita ya. Tapi memang sesuai program pemerintah juga kan. 2 anak lebih baik. Sebenarnya lebih ke ini juga sih, kayak sekarang menyadari betul ya, zaman sekarang tuh apa-apa lebih mahal. Kita kan pengen kasih semua yang terbaik buat anak kita. Kayaknya paling maksimal tuh kalau anak tuh 2 aja supaya lebih fokus dan juga kita bisa kasih yang terbaik gitu ya. Sesuai, maksudnya dari soal budget, kasih sayang dan segala macamnya tuh lebih maksimal buat 2. Kalau misalnya lebih dari 2 malah jadi kepecah ya.
usia produktif kita untuk menghasilkan penghasilan malah nggak cukup gitu untuk membiayai ketiga. Banyak faktor lah ya. Banyak faktor, banyak nanti banget misalkan pertimbangannya. Kayak umurnya apalagi jauh-jauh gitu ya. Nanti kita misalkan udah umur 40-an, 50-an udah nggak produktif, tapi mereka misalkan masih butuh untuk kuliah dan segala macam kan kayak kasihan gitu. Jadi kita pikirin sampai situ sih sebenarnya. Luar biasa sih. Jadi sampai ke sana. Iya. Kalau untuk ini pemahaman yang ada keluarga yang tidak mau punya anak itu pernah dengar? Child free. Iya, child free. What do you think? Pernah ketemu? Pernah. Kebetulan temanku banyak yang seperti itu. Dan pertama dengar juga kebetulan orang tuaku punya teman. Anaknya itu izin ke orang tuanya kalau misalkan mereka izin ya mau child free. Itu kan dan itu tuh di tahun 2000 masih belasan 2010-an 2012-an. Jadi sudah lama. Jadi mungkin di zaman itu belum populer kayak sekarang. Jadi kesannya kayak wah itu suatu musibah banget gitu loh kalau buat orang tua. Iya kan? Tapi kalau kita sebagai yang menjalani gimana coba? Pasti point of view-nya beda kan? Point of view-nya beda. Kita nggak menentang, tapi tidak. Kebetulan kita tidak ke arah situ, karena kita kebetulan juga suka banget anak kecil, jadi pastinya kita berharap juga untuk punya anak ya. Tapi kalau misalnya nggak rezeki, berarti ya nggak rezeki. Itu cuma kalau misalnya sampai enggak kita mau child free, enggak juga. Cuma untuk orang-orang yang dengan pemahaman tersebut kita juga bisa mengerti sih, banyak kan, juga, dan pasti banyak pertimbangan mungkin sampai ke titik itu pasti banyak hal yang tidak kita ketahui sebenarnya. Cuman ya kalau untuk kita pribadi ya, alhamdulillah enggak dulu. Karena suka anak-anak. Betul. Kita suka banget anak-anak. Iya, dan di konten-konten kan biasa ada. Ada aja yang masuk ya. Karena kita suka anak-anak. Gitu. Tapi untuk Mas Salma sama Mas Khalidnya sendiri pas menikah itu di usia berapa sih? Tapi memang ada perencanaannya. Oh, saya mau nikah di usia segini nih. Nanti sebenarnya nih ya, kalau sesuai plan ya. Sesuai plan ya. Sebenarnya yang di obrolan pertama kali kita. Kita mau menuju pernikahan nih. Gitu. Tapi kayaknya 4 tahun lagi ya gitu. Karena itu di umur berapa? Di umur sekitar 24 ya. 23, 24 dia 25-an lah ya. 25 4 tahun lagi dari umur 25. Jadi emang pengennya tuh nikah di sekitar mendekati 30 tahun. Jadi kayak goals saya sendiri kayak ya maksimal 30 tahun lah. Kalau dia pengennya mendekati 30 tahun. Jadi kenapa? Karena kalau kamu apa? Kalau aku lebih ke karena pengen maksimalin karir, potensi, terus juga merasa karena mikirnya kalau misalnya nikah ekspektasinya punya anak kan. Nah, kalau misalkan di usia yang sekarang tuh rasanya kayak terburu-buru nggak ya, masih banyak keraguan gitu loh. Jadi mikirnya nanti aja mendekati ke usia 30. Padahal sebenarnya juga nggak sehat sih. Iya, takut lebih ketakut belum stabil gitu. Iya. Secara mental, apalagi kalau misalkan pernikahan kan betul kayak tadi dibilang kalau misalkan pernikahan tujuannya nanti pasti habis nikah langsung mau punya anak gitu. Kalau misalkan 30 kayak oke lah udah langsung punya anak lah gitu. Udah nikah kapan punya anak gitu kan. Pertanyaan lanjutannya kan ada gitu. Cuman gitu. Kita ngobrolin ternyata ya udah masih bisa pacaran dulu kok sampai nanti punya anak gitu. Kita nggak kayak kita nggak menahan juga. Kita nggak menahan enggak jangan dulu ya Allah gitu enggak. Tapi kita juga kayak kalau misalkan belum waktunya ya masih santai gitu. Karena kan maksudnya nikah juga bukan cuma punya anak doang ya tujuannya. Dan itu kayak bonus lah, hadiah dari Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya kayak kapan kita ketawa aja gitu. Jangan dibawa stres, gitu. Karena emang tujuan nikah kita di usia yang kemarin lebih cepat sebenarnya daripada rencana itu emang bukan langsung punya anak gitu. Karena sinkronisasi di awal pernikahan itu kan nggak gampang ya. Dan yang selalu dibahas tuh pernikahan tuh ya sebenarnya kan untuk 2 orang ini yang bakal bareng-bareng seumur hidup gitu. Iya. Kalau ditanya belum gimana solid, caranya kita bonding dulu sampai kita bakal tahan seumur hidup, nggak bosan-bosan, nggak bakal gimana.
sampai kita benar-benar kira-kira siap, ya udah ayo kita tambah gitu. Karena nggak mau jadi, maksudnya nggak mau anak tuh jadi korban gitu. Jangan sampai kayak karena kita dengerin kata orang harus punya anak, atau kayak jadi kepengen banget nih punya anak karena ego sendiri. Tapi sebenarnya kita tahu juga masih banyak yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita samain frekuensinya. Ntar anak yang jadi korban. Karena banyak ya, maksudnya udah banyak contoh-contoh seperti itu gitu. Generation kan. Iya. Belum lagi misalkan anaknya masih kecil tapi membiayai orang tua, betul, itu kan juga mungkin efek-efek di zaman dulu masih edukasi seperti ini masih lebih minim kan, gitu. Jadi kita pertimbangkan hal-hal itu. Waktu saya lalu untuk itu berbagi ya. Karena saya ingat kata-katanya ini, pesannya Kepala BKKBN Dr. Hasto itu, laki-laki harus minum zinc. Sebelum menikah. Kalau perempuan folic acid minum, saya lupa apa itu. Jadi kami sebelum menikah itu minum supaya setelah ini ya alhamdulillah 1-2 bulan Mbak sudah. Tapi aku juga lihat di Instagram ada influencer gitu dan dia memang plan abis nikah pengen langsung punya anak gitu. Jadi sebelum nikah udah kami kenapa ini karena plannya kami begitu. Jadi memang kalau memang udah plan punya anak memang sesegera mungkin sebelum nikah pun udah prepare gitu. Iya betul. Karena itu sangat mempengaruhi sih. Jadi tergantung plannya. Terus saya tidak, ini terakhir ya. Sukses. Ini banyak sebenarnya yang mau digali, cuma kalau versinya Mbak Salma ini sukses itu apa? Sukses sebenarnya kalau masih muda, sukses tuh kan pasti berkaitan erat dengan materialisme ya. Tapi ternyata semakin bertambahnya umur, kalau dari saya pribadi, sukses tuh ternyata ketika kita tuh ada impact buat orang lain, gak usah yang besar gitu. Tapi sekarang tuh kalau misalnya ada yang chat, Kak aku terbantu banget loh gini, itu rasanya udah sukses sih kalau buat aku. Makanya aku ngerasa banget dulu kayak sukses tuh masih panjang ya, sukses tuh masih jauh banget. Tapi ternyata pas aku pindah ke Palu tuh aku bisa udah merasakan sukses gitu. Bukan dari materi ya, tapi lebih kayak ternyata lebih manfaat, ada apa ya, lebih ada manfaat, lebih menyenangkan, ada kepuasannya gitu, ada manfaat. Aku tuh lahir tuh ada manfaatnya juga gitu, ada purpose. Iya, aku jadi punya purpose hidup tuh kayak ngapain, bisa membantu orang lain gitu, entah orang yang kalau misalkan sama halangan. Iya benar-benar membantu. Terus kayak misalkan ada yang jualan, terus habis itu jadi terbantu ngomong ke aku, terus kayak jadinya ternyata kalau buat aku pribadi sukses tuh kayak gitu. Selama ini yang aku pikir sukses tuh harus punya ini dulu, harus masih panjang banget, kayak nggak nyampe ya gitu. Ternyata sukses kecil tuh ada di sehari-hari gitu. Jadi sekarang tuh nggak banyak stresnya juga karena berpikirnya udah begitu gitu. Kayak setiap orang pasti bisa sukses tuh dengan cara yang kayak gitu sih menurutku. Kalau dari Mas Khalidnya kita banyak pendapat. Sukses apa sukses? Sukses bersama Putri. Dia lebih lempeng lagi orangnya. Kayaknya soalnya kalau saya tuh tipe yang lebih ambisius gitu. Makanya ketemu sama suami saya tuh kasih karena dia orangnya nggak duniawi gitu. Ya sebenarnya kalau sukses menurut saya lebih ke tidak menyulitkan orang lain yang pasti. Bisa membantu, bisa saling membantu, dan bisa menyenangkan keluarga sendiri gitu. Maksudnya entah keluarga saya, keluarga istri, orang terdekat saya tidak menyulitkan dan saya bisa menyenangkan mereka gitu. Apalagi yang sekarang nempel terus sama saya kan istri. Ya istri saya senang ya saya udah sukses gitu. Sesimpel itu ya. Bintangnya apa sih? Mas Ali? Coba tebak. Tahu bintang. Horoskop. Kira-kira Pak. Scorpio bukan. Apa sih? Tapi satu elemen sama Scorpio kayaknya. Dia apa? Pisces. Pisces itu yang mana tuh? Air, ikan. Makanya dia mungkin berenang aja mengalir. Harus. Orangnya lebih pasrahan. Kalau aku Aries, jadi lebih berapi-api. Api dan air ya. Aries mana tuh? Kambing. Aries ya, kambing bertanduk. Iya. Keren, lucu. Kakak apa? Aku
Leo. Oh, sama kita. Kamu saya berapi-api ya. Kakak apa? Cancer. Oh, Cancer. Dini apa? Dini? Iya. Kita tanya satu-satu. Intuit, tapi aku I'm not into it as well. Aku juga enggak. Iya, tapi kayak lucu aja gitu. Oke. Yang terakhir mungkin ya Pak ya. Sebelum kita tutup closing dari podcast kita ini, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Salma Putri maupun dari Mas Holid untuk penonton kita terkait dengan membangun sebuah keluarga muda ya. Bagaimana sih? Aku dulu? Iya. Ya kalau pesan, jangan terburu-buru. Apalagi tanamin aja, sebenarnya pernikahan itu bukan balapan. Misalkan teman udah nikah, ini udah nikah, kayak jangan FOMO lah istilahnya. Jangan fear of missing out. Takut tertinggal dan segala macem. Kita semua punya waktunya masing-masing untuk berkeluarga sebenarnya. Tunggu sampai kita merasa benar kita sendiri dan pasangan itu siap. Itu aja sebenarnya. Karena itu adalah pernikahan itu bukan hal-hal yang kayak manis-manis aja gitu. Pernikahan tuh bukan cuman pas resepsinya aja, akadnya aja, tapi itu untuk seumur hidup gitu. Di dunia itu ya itu yang harus dibangun gitu. Bukan hanya 1-2 hari aja ya. Betul. Sama kalau yang sebelumnya yang berat-berat itu kita pertentangkan, kalau menikah itu yang kecil-kecil malah yang kita karena kan menyatukan 2 orang dalam satu rumah kan juga susah ya. Pasti yang harusnya nggak usah dipermasalahin bisa jadi masalah. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nikah padahal kayak cuma capek belajar atau misalkan karena bosen hidup gitu, kayak sabar, jangan tahan dulu ya, pelan-pelan. Karena menikah itu nggak cuma enak-enaknya aja, tapi banyak juga malah mungkin jadi gerbang kesulitan hidup baru ya kan. Tapi jangan takut juga. Jangan takut juga, karena kalau misalkan ketemu pasangan yang tepat, kita bisa menghadapi kesulitan itu bersama-sama gitu. Dua-duanya udah siap sebenarnya. Iya betul. Siap pun juga nggak ada ukurannya ya. Jadi harus ditanya ke diri sendiri. Siap tuh dalam hal luas ya, entah materi, entah mental, entah pikiran gitu. Jadi jangan dipaksakan buru-buru. Punya anak pun juga begitu. Vega, bagus insight-nya. Iya betul. Menikah itu gerbang ke kesulitan yang baru. Jadi gerbang. Biasanya kan enak-enaknya doang yang diceritain kan. Maksudnya iya enak udah nikah, ketemu jadi iri gitu kan, iri ya. Sabar dulu gitu. Enak kok, cuma banyak juga hal-hal yang tak terduga. Tapi jangan takut nikah. Tapi jangan takut. Itu jangan takut. Jangan takut sebenarnya. Saya takut tadi karena terpotong ini. Makanya Mbak Salma lanjut sambung. Jangan takut. Tapi tunggu siap dulu. Iya. Pastikan udah siap ya. Iya, makanya kalau masih muda-muda nih, apalagi kayak belasan tahun, masih 20-an awal, udah cari kesibukan, potensi diri digali sebanyak-banyaknya, maksimalkan waktu, biar kita juga bisa menyeleksi pasangan lebih tepat gitu. Jangan buru-buru menentukan pilihan, padahal mungkin masih ada di depan, jalan masih panjang gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Salma Putri. Kalau nama akunnya Salput ya. Salputri. Iya, betul. Salputri di TikTok dan juga Instagram. Betul. Ada YouTube juga, konten YouTube belum juga. Tapi kayaknya akan ya. Oke, ditunggu konten YouTube-nya. Terima kasih Kakak. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Kakak BN Sultan. Udah berkenan kalau ada salah di podcast kita kali ini. Senang sekali ya Pak Budi, kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh iya, Mas selfie. Selfie apa di foto? Selfie saja. Selfie, mungkin pakai HP. HP-nya Dini. Dengan Dini. Yuk, selfie-nya. Apa? Closing dulu ya. Kita lanjutkan. Apa? Sengaja supaya masuk dalam konten. Marah. Editor. Oke. Lagi ya, siap. Lagi. Yeay. Oke. Terima kasih sekali lagi. Oh, lagi. 3, 2, 1. 3, 2,
Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Salma Putri. Mbak Salma, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Next kesempatan sebelum pindah. Atau nanti mungkin di nextnya lagi, siapa tahu ada main-main kesini lagi ada kesempatan. Kami senang dan semua teman-teman di bawah itu senang. Senang dikunjungi, ketemu sama ini mereka fans. Teman. Oke, terima kasih Novika BKKBN juga yang sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa menjadi banyak insight baru yang menjadi ini ya, masukan dan juga bisa kita inspirasi bagi teman-teman semua. Ada kata-kata lagi dari Pak Budi? Pas tadi sudah. Oke, Novika BKKBN, jangan lupa juga di perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah ada Jessica Line bagi teman-teman yang mau konsultasi seputar kesehatan reproduksi maupun kontrasepsi, keluarga berencana, bisa melalui online 1x24 jam gratis melalui nomor di bawah ini di Jessica Line, jendela informasi dan konsultasi online seputar KB dan kesehatan reproduksi. Dan juga bagi kalian yang menemui berbagai pelanggaran ataupun KKN di lingkungan perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, bisa langsung melaporkan di nomor berikut yang akan diproses langsung oleh bagian pengawasan. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Salam BKKBN, berencana itu keren.